Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan mempelajari konsep matematika tentang bilangan bulat dan pecahan bagian 1. Untuk materi hari ini ada beberapa subbagian yang akan kita pelajari. Yang pertama ada pengertian bilangan bulat, yang kedua membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat, selanjutnya ada contoh soal dan latihan soal. Sebelum kita memasuki materi, ingatkah kamu tentang apa itu bilangan? Bilangan dapat diartikan sebagai banyaknya benda, satuan dalam sistem matematis yang abstrak dan dapat diunitkan, ditambahkan atau dikalikan. Lambang bilangan diartikan sebagai simbol yang menyatakan suatu bilangan. Sebagai contoh, bilangan 135. 1 di sini berarti 100, 3 di sini berarti 30, dan 5 di sini berarti satuan, 5 satuan. Untuk subbagian yang pertama tentang pengertian bilangan bulat atau integer. Nah, sebelum memasuki pengertian bilangan bulat, ingatkah kalian tentang bilangan asli? Bilangan asli adalah bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Apabila dalam kehidupan sehari-hari kalian dapat menghitung jari jemari kalian ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Nah, itu satu contoh dari bilangan asli dalam kehidupan sehari-hari. Apabila dalam bilangan asli kita tambahkan 0, maka akan terbentuk bilangan baru yang dinamakan bilangan cacah. Jadi, bilangan cacah adalah bilangan 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Saya memberikan sebuah kalimat matematika, 5 ditambah titik-titik sama dengan 3. Kita tahu bahwa 5 merupakan bilangan asli, 3 merupakan bilangan asli. Supaya kalimat tersebut menjadi benar, apakah kalimat tersebut selalu dapat dilengkapi oleh bilangan asli? Jadi pertanyaannya, apakah titik-titik ini merupakan bilangan asli supaya kalimat ini menjadi benar? Jadi coba kalian cari 5 ditambah berapa yang hasilnya 3. Apakah di sini bilangan asli? Jawabannya adalah tidak. Bukan bilangan asli. Lalu bilangan apakah itu? Nah, kita akan melakukan percobaan bagaimana menemukan konsep bilangan bulat. Kita tahu bahwa bilangan cacah adalah 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Apabila bilangan cacah tersebut kita sajikan dalam garis bilangan, maka akan terbentuk seperti ini. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Di sini ada tanda panah ke kanan, artinya semakin ke kanan ini masih banyak bilangan cacah yang lainnya, seperti 8, 9, 10, 11, dan lain-lain. Dari gambar garis bilangan di atas, mari kita lakukan percobaan berikut. Jika kita melangkah mundur ke arah kiri, dari bilangan 0 sebanyak 1 langkah, maka bilangan yang dituju sama dengan 0 dikurangi 1, atau ditulis seperti ini ya. Ini mundur 1 langkah. Jika kita melangkah mundur ke arah kiri dari bilangan 0 sebanyak 2 langkah, maka bilangan yang dituju sama dengan 0 dikurangi 2, atau ditulis seperti ini. Jadi ini kita mundur ke kiri 2 langkah, 1, 2, maka terbentuk 0 dikurangi 2. Jika kita melangkah mundur ke arah kiri dari bilangan 0 sebanyak 3 langkah, maka bilangan yang dituju sama dengan 0 dikurangi 3, atau bentuknya seperti ini. Kita mundur 3 langkah, 0, dari ke sini 1, 2, 3. Akan terbentuk seperti ini yang tadi sudah kita lakukan ya, 0 dikurangi 1, 0 dikurangi 2, 0 dikurangi 3, di sini masih ada lagi 0 dikurangi 4, 0 dikurangi 5, dan seterusnya. Supaya penulisan pada garis bilangan lebih mudah,
Berdasarkan kesepakatan para ahli matematika, bentuk 0 dikurangi 1, 0 dikurangi 2, 0 dikurangi 3 ditulis sebagai yang pertama. 0 dikurangi 1 ditulis negatif 1, 0 dikurangi 2 ditulis negatif 2, 0 dikurangi 3 ditulis negatif 3. Jadi penulisan pada garis bilangannya seperti ini. Dari 0 ke kiri ada negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan selanjutnya. Ini tanda panah ke kiri berarti masih banyak bilangan negatif lainnya, seperti negatif 6, negatif 7, negatif 8, dan lain-lain. Lalu ada 0 ke kanan, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tanda panah ke kanan ini masih banyak bilangan lainnya seperti 8, 9, 10, dan lain sebagainya. Lalu kesimpulannya apa? Kesimpulan pada bilangan bulat itu terdiri dari yang pertama, bilangan-bilangan yang bertanda negatif. Tadi ada negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Yang selanjutnya disebut bilangan negatif ya. Ada bilangan 0 dan bilangan-bilangan yang bertanda positif, ada positif 1, positif 2, positif 3, positif 4, dan seterusnya. Yang selanjutnya disebut bilangan bulat positif. Subbagian yang kedua yaitu membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Kita harus tahu bahwa pada suatu garis bilangan, semakin ke kanan letak suatu bilangan maka nilainya semakin besar, sedangkan semakin ke kiri letak suatu bilangan nilainya semakin kecil. Setiap bilangan positif selalu lebih besar dari bilangan negatif. Kita juga harus tahu tentang simbol matematika. Ini ada A lebih dari B, cara membacanya ya. Ini A lebih dari B, A kurang dari B, A lebih dari atau sama dengan B, A kurang dari atau sama dengan B. Kita masuk ke contoh soal. Nomor 1, bandingkan pasangan-pasangan berikut. Yang 1A, 2 dan negatif 3, B negatif 3 dan negatif 1. Kita akan menjawab nomor 1A terlebih dahulu ya. Perhatikan garis bilangan berikut. Tadi kata kuncinya, semakin ke kanan nilainya semakin besar, semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Kita lihat 2 dan negatif 3. 2 merupakan bilangan positif, negatif 3 merupakan bilangan negatif. Ingat, bilangan positif nilainya selalu lebih besar daripada bilangan negatif. Jadi jawabannya pasti 2 lebih dari negatif 3. Atau kita lihat pada garis bilangan ya, 2. Kita tandai 2 dan negatif 3. Nah, kita lihat 2 ini ada di sebelah kanan, negatif 3 ada di sebelah kirinya 2. Jadi udah pasti yang 2 ini lebih besar daripada negatif 3. Ya. Kita lihat penjelasannya. 2 merupakan bilangan positif dan negatif 3 merupakan bilangan negatif. Nilai bilangan positif selalu lebih besar dari bilangan negatif. Jadi 2 lebih dari negatif 3 atau simbol matematikanya seperti ini. Atau boleh juga kalian menjawab negatif 3 kurang dari 2. Ya, seperti ini juga benar. Selanjutnya kita akan membahas nomor 1B, ada negatif 3 dan negatif 1. Ini negatif 3 merupakan bilangan negatif ya, negatif 1 juga merupakan bilangan negatif. Kita lihat ya, pada garis bilangan kita tandai, ini ada negatif 3, ini ada negatif 1. Lihat yang di sebelah kanan ya, negatif 1, berarti negatif 1 ini pasti lebih besar dari negatif 3, atau negatif 3 kurang dari negatif 1. Jawabannya negatif 3 kurang dari negatif 1. Kita lihat penjelasannya. Negatif 3 dan negatif 1 keduanya adalah bilangan negatif. Pada garis bilangan negatif 3 berada di sebelah kiri negatif 1. Jadi negatif 3 kurang dari negatif 1. Atau negatif 3 simbolnya seperti ini ya. Atau kalian boleh menjawab negatif 1 lebih dari negatif 3.
Yang kedua, urutkan bilangan-bilangan berikut dari yang terkecil. Ada negatif 5, positif 2, negatif 3, positif 3, dan negatif 1. Supaya memudahkan, kita gambarkan bentuk ini ke dalam garis bilangan ya. Tadi kata kuncinya ingat, semakin ke kanan nilainya semakin besar, semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Negatif 5, kita tandai pada garis bilangan. Positif 2, negatif 3, positif 3, dan negatif 1. Lihat perintahnya, urutkan bilangan-bilangan berikut dari yang terkecil. Karena perintahnya mengurutkan dari yang terkecil, jadi kita lihat dari yang sebelah kiri. Berarti jawabannya apa? Negatif 5, negatif 3, negatif 1, 2, dan 3. Jika perintahnya mengurutkan dari yang terbesar, berarti kita lihat dari sebelah kanan. 3, 2, negatif 1, negatif 3, dan negatif 5. Contoh soal yang ketiga, perhatikan macam-macam es beserta suhunya berikut. Urutan minuman dari yang paling dingin adalah, ini ada es batu besarnya 2 derajat Celcius, es krim negatif 2 derajat Celcius, es batu negatif 4 derajat Celcius, dan es jus 3 derajat Celcius. Pertama kita buat dalam bentuk garis bilangan ya. Es teh 2 derajat Celcius kita tandai. Es krim negatif 2 derajat Celcius. Es batu negatif 4 derajat Celcius. Es jus 3 derajat Celcius. Pertanyaannya, urutan minuman dari yang paling dingin. Semakin dingin maka nilainya di sini semakin kecil ya. Berarti cari yang paling kecil. Berarti kita lihat dari yang sebelah kiri. Berarti ada es batu, es krim, es teh, dan es jus. Kita lihat penjelasannya. Ingat, semakin dingin maka suhu semakin rendah. Kita lihat es krim dan es batu memiliki suhu bernilai negatif. Negatif 4 berada di sebelah kiri negatif 2, maka negatif 4 kurang dari negatif 2. Artinya es batu lebih dingin dari es krim. Jadi urutan minuman dari yang paling dingin adalah es batu, es krim, es teh, dan es jus. Supaya kalian lebih memahami materi ini, silakan kalian kerjakan latihan soal berikut ya. Terima kasih. Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila kalian memiliki pertanyaan tentang materi ini, silakan tulis pertanyaan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.